Shalom. Selamat sore bagi rekan-rekan semuanya, pemuda remaja GKI Nazaret. Senang bertemu kembali kita pada sore hari ini. Kita dalam ibadah pemuda remaja GKI Nazaret. Meskipun melewati streaming online, tapi kita masih bersuka cita. Baiklah teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita nyanyi lagi di bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara, kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon votum dan salam dari pendeta, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang nomor 8. Kita nyanyi dari bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya
Baiklah, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan dari pendeta, kita angkat satu pujian kembali dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil lewat Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Sebelum kita memahami firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman akan disampaikan, diperdengarkan. Biarlah Roh Kudus Allah berkuasa kepada hamba dan kami yang mendengarkan firman, sehingga firman ini nantinya akan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Lukas 18 ayat 1 sampai 8, perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang doa. Kita sering kali mungkin mendengar istilah bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Dan saya mau katakan itu merupakan hal yang benar dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan bahwa doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Nah saudara-saudara, doa adalah merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dan doa adalah merupakan sarana pula untuk boleh menjalin keintiman dan juga kedekatan dengan Allah. Nah, namun apabila kita melihat pada masa-masa sekarang ini, hari-hari ini, ternyata banyak orang Kristen yang sepertinya
tidak mementingkan doa dalam kehidupan imannya, dan mereka kadang-kadang merasa bosan untuk berdoa, bahkan tidak mau berdoa lagi karena dengan berbagai macam alasan. Katanya sih karena doa saya tidak dijawab, sehingga ketika dia berdoa dan bermohon kepada Allah dan jawaban belum kunjung-kunjung datang, maka ia pun bosan untuk berdoa. Dan kemudian saudara, karena orang tersebut tidak sungguh mengerti akan doa, dia berdoa tetapi nggak tahu apa arti daripada doa itu. Kadang hanya komat makamit dan hanya rutinitas biasa-biasa saja, tanpa mendoakan secara iman dari apa yang ia doakan. Dan selanjutnya adalah mengapa lama-kelamaan orang terkadang meninggalkan doa atau bosan untuk berdoa, karena ia tidak sabar. Dan kita tahu bersama bahwa pada zaman sekarang ini ada banyak orang yang suka pada hal-hal yang instan saja. Dan hari ini saudara, kita boleh belajar akan kebenaran firman tentang doa. Nah, berbicara tentang doa, maka sekarang ini ada berbagai macam tawaran dan pemahaman bagaimana supaya doa itu dapat dikabulkan. Nah, misalnya mengikuti sebuah denominasi gereja yang dianggap wow, maksudnya jika ingin pulih, jika ingin berhasil, jika tidak bangkrut, maka datanglah ke gereja kami dan datanglah ke pendeta kami. Sebab apa? Sebab pendeta kami hebat doanya. Dan ada juga yang terkadang memakai formula doa, saudara, yang mana formula doa ini adalah priorize, doakan, picturize, gambarkan, dan actualize, yaitu wujud nyatakan. Dan selanjutnya ada yang dikatakan doa positif, yang mana doa positif ini dapat melepaskan kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai hasil-hasil yang positif. Nah, itulah beberapa cara dari beberapa orang yang berdoa supaya katanya si doanya dapat dikabulkan. Dan saudara, kembali ke dalam nas kita, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar akan kegigihan, keuletan dari seorang janda yang selalu bermohon kepada seorang hakim. Nah, janda adalah gambaran seorang yang sangat lemah. Dan pada zaman itu, perempuan itu dianggap rendah, perempuan itu dianggap miskin, nggak bisa apa-apa, saudara. Namun, yang dikatakan dalam firman ini, janda itu selalu datang bermohon supaya ia dibela atau ditolong oleh hakim ini. Dan mungkin janda itu berkata demikian, saudara, "Pak, bela hak saya, Pak. Pak, tolong bela hak saya." Tetapi hakim itu mengatakan, "Tidak, saya tidak mau membela hak kamu." Namun si janda ini pun terus berkata kepada hakim, "Pak, tolong bela saya." "Enggak," bilang hakim, "bela saya, Pak. Pergi," mungkin kata hakim. Itu yang mungkin terjadi saat itu, saudara. Nah, sehingga dikatakan hakim mungkin bisa sampai mimpi-mimpi, saudara. Dan akhirnya ia mau mengabulkan permohonan sang janda itu. Nah, seperti halnya janda dalam nas ini yang tidak jemu-jemu untuk bermohon atau berdoa, maka kita pun harus meneladani si janda tersebut, terkhusus dalam hal berdoa. Sekarang, mengapa kita harus selalu berdoa dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah karena Tuhan itu penolong yang berkuasa. Janda yang ada dalam firman ini adalah seorang yang sangat yakin kepada hakim. Dia yakin bahwa hakim itu punya kuasa dan dapat menolong dia. Dan kalau janda itu ragu dan kurang yakin, ya bisa saja tidak lagi datang kepada hakim itu. Saudara, orang jemu berdoa adalah karena ragu pada kuasa Allah. Ada sebuah cerita tentang seorang Kristen yang percaya pada Tuhan, tetapi tidak percaya pada kuasa Tuhan. Ceritanya begini, saudara. Suatu kali seorang pendeta berdoa bersama dengan jemaatnya. Karena di sekitar mereka itu berdiri sebuah diskotik. Nah, mengapa mereka berdoa? Adalah karena mereka khawatir akan dampak negatif dari diskotik tersebut. Makanya ia mengajak jemaatnya untuk berdoa. Nah, lalu tidak lama kemudian badai datang dan tiba-tiba petir menyambar atap diskotik tersebut hingga atapnya hangus. Nah, melihat kejadian yang demikian, si pemilik diskotik ini marah, saudara, karena mengalami kerugian yang besar. Ia tahu bahwa
gereja yang ada di dekatnya berdoa atas keberadaan diskotiknya. Nah, saking marahnya yang menuntut gereja itu gara-gara gereja ini diskotiknya terbakar. Nah, kemudian mereka diperhadapkan di depan hakim. Lalu kata pemilik diskotik itu, saudara, gara-gara mereka yang berdoa ini, Tuhan melalui petir telah menyambar diskotik saya. Lalu pendeta pun berkata, saya jujur mengakui bahwa kami berdoa, tapi perlu dicatat katanya, kata pendeta ini, saudara, kami tidak sungguh-sungguh dan berpikir bahwa itu akan terjadi. Lalu hakim yang mendengar hal itu pun berkata, saya tidak mengerti. Namun hari ini saya melihat ada seorang pemilik diskotik yang percaya pada kuasa Tuhan dan seorang pendeta yang tidak percaya pada kuasa Tuhan atau doa. Saudara-saudara, sering kali kita berdoa, tapi kita harus bertanya, seberapa yakin kita pada kuasa Tuhan yang kepadanya kita berdoa? Kalau kita tidak yakin, maka saya kira kita akan mudah bosan untuk berdoa. Nah, janda ini tahu kuasa hakim, karena ia satu-satunya yang bisa nolong dia, saudara. Saya kira pun demikian banyak orang Kristen berkata kepada Tuhan itu sanggup. Tapi saya khawatir banyak orang tidak percaya Tuhan yang satu-satunya sanggup. Ketika kita dalam suatu masalah, misalnya pergumulan, ada yang menawarkan yang lain, dan kita pun melirik pada yang lain. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini kita jangan pernah berhenti berdoa berharap kepada Tuhan. Kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Dan yang kedua dapat kita lihat pada ayat 6 ayat 7. Di situ mengatakan Tuhan itu baik, saudara. Nah, saudara-saudara, Bapak kita adalah Bapak yang adil, Bapak yang penuh kasih. Jadi mana mungkin ia mengulurkan waktu untuk menolong saudara dan saya? Lihat Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, karena Tuhan suka kita ada di dekatnya. Tuhan tahu pergumulan saudara. Dia ingin memberikan yang terbaik pada waktunya dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah kita setia untuk menanti dari apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Nah, yang ketiga, saudara yang dapat kita pelajari pada ayat 8. Doa itu adalah iman. Martin Luther, Bapak Reformasi Protestan, dulu memiliki teman baik yang bernama Friedrich Myconius. Nah, jadi pada tahun 1540, Myconius ini rupanya menderita sakit dan diperkirakan tidak lama lagi ia akan meninggal. Nah, di ranjang kematiannya ia menulis pesan perpisahan untuk Luther, saudara. Dan surat itu pun sampai ke Luther, dan ketika Luther membaca pesan itu, ia segera mengirim balasannya, dan kemudian dia berkata dalam surat itu, aku minta dalam nama Tuhan Yesus supaya kamu tetap hidup, karena saya memerlukan kamu dalam pekerjaan reformasi gereja ini. Tuhan tidak akan membiarkan saya mendengarkan engkau mati, tetapi akan memungkinkan kamu untuk bertahan hidup. Untuk itu saya berdoa dalam nama Yesus, dalam doa Martin Luther ini. Nah, dari isi doanya si Luther ini, kalau kita pikir-pikir isi doa Luther ini mungkin tampak berani, saudara. Ia maksa-maksa Tuhan. Namun pada kenyataannya adalah bahwa Myconius ini yang sudah kehilangan kemampuan untuk berbicara, ketika menerima jawaban Luther yang datang melewati suratnya, ia segera sembuh dari sakitnya dan hidup 6 tahun lagi. Dia akhirnya meninggal 2 bulan setelah Luther. Nah, jadi sungguh luar biasa sekali kekuatan doa. Inilah iman, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita harus percaya itu. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menghendaki kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, jangan kau pernah berhenti berdoa. Jangan kau pernah menyerah dalam kehidupanmu, dalam doamu.
dan teruslah berdoa, sebab doa adalah ibarat nafas hidup kita. Nah, bila kemarin engkau mengalami kegagalan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau mau, biarkan pada hari esok aku berhasil. Nah, bila saat ini Anda merasa lemah, Anda merasa takut, khawatir oleh karena diperhadapkan dengan banyak masalah, katakan pada Tuhan, jika Tuhan mau, berikan aku kekuatan dan kesabaran kepadaku ya Tuhan. Bila saat ini hubungan dalam kehidupan, pertemanan maupun keluarga ada keretakan, katakan sama Tuhan, jika Tuhan mau, berikan kami hati yang penuh kasih, berikan kerendahan hati untuk saling mengampuni dan pulihkan hubungan kami. Nah, saat ini mari kita serahkan permohonan kita kepada Tuhan, saudara. Bagi kita mungkin mustahil, tetapi ingatlah, jika Tuhan berkenan, suatu yang mustahil itu akan dapat dimungkinkan di dalam mujizatnya. Amin. Sola Fide. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan dari pendeta, kita menyanyi dari doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu saat depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalirkan, namun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami telah dengarkan firman. Biarlah firman ini mengajarkan kami untuk selalu tekun berdoa dalam kehidupan kami, dan doa adalah nafas kehidupan kami. Tuhan, berdoa pada saat ini untuk SPPR, Jemaat GKI Nazaret. Engkau berkatilah kehidupan mereka, masa remaja muda-mudi mereka, biar mereka menjadi anak yang luar biasa, dan biarlah masa depan dan keberhasilan bersama dengan mereka. Jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang dapat merusak kehidupan dan masa depan. Dan berdoa juga untuk orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Dan kami juga apabila punya permasalahan pada saat ini, mohon Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat dimampukan untuk menjalani dan menghadapi bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan dapat menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita dan harapan kami hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dari pendeta, kita angkat satu pujian kembali dengan judul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyi sekali lagi. Kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Menjamu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan menguatkan, meneguhkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
sama-sama semuanya. Jangan lupa untuk kita kembali beribadah Remaja Pemuda GKI Nazaret pada Sabtu depan pukul 4 sore hanya di Channel YouTube GKI Nazaret. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Yesus memberkati.